Berikutnya yakni cloning. Cloning itu apa sih? Cloning adalah tindakan memproduksi atau menggandakan individu yang hasilnya secara genetik sama persis atau identik dengan induknya. Jadi, cloning itu adalah penggandaan yang sama persis. Namun istilah cloning ini banyak digunakan di beberapa hal, yang mana hal-hal tersebut sedikit berbeda. Misalnya ya, ini saya bacakan, istilah cloning biasanya digunakan pada hal berikut, yang mana berbeda-beda ya artinya. Misal nih, cloning DNA rekombinan. Nah, kalau hal ini adalah sebuah pemindahan sebagian rantai DNA yang diinginkan dari suatu organisme pada satu elemen replikasi genetik. Contohnya adalah jika pada rekayasa genetika itu teknologi plasmid ya. Nah, kalau DNA rekombinan ini kan tidak menghasilkan suatu individu yang identik ya kan, namun dia hanya mengklon si DNA-nya saja gitu. Kemudian ada cloning reproduktif, yakni teknologi untuk menghasilkan individu yang sama persis. Nah, kalau cloning yang biasa kita kenal tuh cloning yang ini ya, cloning reproduktif. Contohnya adalah Dolly dengan proses somatic cell nuclear transfer atau nanti kita akan bahas secara lebih dalam. Kemudian juga ada cloning terapeutik, yakni memproduksi embrio manusia sebagai bahan penelitian, yang mana bertujuan untuk mendapatkan sel batang ya atau sel stem cell ya, yang dapat digunakan untuk mempelajari perkembangan manusia dan penyembuhan penyakit. Nah, kalau cloning terapeutik ini lebih ke kesehatan, dia mengkloning embrio namun tujuannya bukan untuk menggandakan namun digunakan untuk menghasilkan stem cell untuk bahan penelitian dan um, untuk bahan penelitian perkembangan manusia dan penyembuhan penyakit seperti itu. Nah, jadi saya rasa kalian selaku anak biologi harus bisa membedakan ketiga jenis cloning ini karena memang simpang siur ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Oke, saya akan tampilkan contohnya. Nah, ini adalah DNA cloning atau cloning DNA rekombinan, di mana di sini ada plasmid, ya, plasmid bakteri dipotong dengan menggunakan enzim retriksi. Kemudian kita juga memotong gen yang kita inginkan, ya, menggunakan enzim retriksi. Kemudian kita menyambungkan antara gen yang sudah kita inginkan itu ke dalam plasmid. Kemudian plasmidnya ditransformasikan ke dalam bakteri, barulah bakterinya dikultur. Ini adalah selayang pandang atau overview dari cloning DNA rekombinan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari cloning reproduktif yang mana kita sudah kenal ya dari dulu. Ini adalah cloning domba Dolly. Nah, bagaimana mekanismenya? Pertama, ini ada dua domba yang berbeda. Kita sebut saja ini adalah domba berkulit hitam dan ini adalah domba berkulit putih. Domba berkulit hitam kita ambil sel telurnya, kemudian nukleusnya kita rusak atau kita buang. Kemudian kalau yang domba berkulit putih kita ambil sel tubuhnya, yang mana sel tubuh bersifat diploid ya. Kemudian kita ambil nukleusnya. Kemudian sel telur dan nukleus tadi kita fusikan atau kita jadikan satu. Ya, yang mana ingat ini sudah diploid, tidak ada peleburan antara um, inti nukleus sel sperma dan inti nukleus sel ovum itu tidak ada ya. Namun di sini yang digunakan adalah inti dari sel tubuh ya, yang mana dia sudah bersifat diploid. Kemudian nantinya dia akan membelah membentuk morula. Kemudian morula ini nantinya akan ditanam kembali ke rahim dari si pendonor telur. Nah, setelah berkembang dan berkembang, lahirlah seekor domba yang diberi nama Dolly, yang mana domba ini memiliki genetik yang sama persis dengan domba yang mendonorkan nukleus tubuhnya, ya, nukleus sel tubuhnya atau domba berkulit putih. Nah, jadi dapat kita saksikan di sini ada sebuah proses penggandaan makhluk hidup yang sama persis yang tidak melalui proses peleburan sel sperma dan sel telur. Gitu ya, saya rasa kalian sudah paham tentang ini. Nah, kemudian ini merupakan gambaran dari cloning yang bersifat terapeutik tadi ya, yang dimana dia bertujuan untuk proses penghasilan sel-sel yang digunakan untuk proses penelitian dan penyembuhan penyakit ya.
Ini ya sama ya, ini ada sel telur, kemudian di sini ada sel somatik tubuh, yang ini diambil dihilangkan nukleusnya, kalau yang ini diambil nukleusnya kemudian disatukan. Kemudian kalau kita mengkloning manusia, ini ada gambar yang tidak diperbolehkan ya. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk mengkloning manusia. Namun ini ada suatu skema yang menggambarkan tentang si blastosit yang dihasilkan dari cloning tadi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan stem cell yang sudah kita bahas tadi ya, stem cell. Stem cell itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan beberapa organ ya. Namun untuk itu kembali lagi saya jelaskan untuk tahapan ini masih terjadi proses suatu perdebatan karena ini kan bakal dari manusia yang akan dihasilkan ya. Pertama, cloning itu nggak boleh. Kemudian ini adalah bakal manusia. Apakah etis jika si blastosid ini kita gunakan sebagai suatu penelitian, sebagai suatu teknik penyembuhan gitu ya. Itu akan masih menjadi suatu kontroversi. Untuk itu, coba kita akan lihat perspektifnya dalam hukum Islam. Nah, ini dia cloning dalam perspektif hukum Islam ya, di mana ini bersumber pada Fatwa MUI nomor 3 pada Munas ke-6 MUI tahun 2000. Pertama, cloning manusia hukumnya haram. Cloning dapat menghilangkan nasab anak hasil cloning, yakni berdampak pada hak anak dan hukum. Nah, jadi misalnya ada anak nih hasil cloning. Nah, nasabnya ini nggak jelas gitu loh. Itu nanti akan menimbulkan sebuah kerumitan gitu ya. Kemudian perkawinan yang telah disyariatkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi. Nah, jika cloning ini dilegalkan, otomatis mungkin seorang wanita itu tidak membutuhkan sel sperma lagi untuk menghasilkan keturunan gitu ya. Kemudian lembaga keluarga akan hancur dan akan berujung pada kehancuran moral, budaya, hukum, dan syariah Islam. Nah, jika cloning dilegalkan, otomatis menikah tidak apa-apa, otomatis tidak ada keluarga, otomatis tidak ada syariat-syariat yang tidak di apa namanya tidak dianut, maka itu akan berdampak pada skala yang lebih luas. Tidak akan ada lagi rasa saling mencintai dan memerlukan antar lawan jenis, ini sangat jelas. Hilangnya maqasid syariah dari perkawinan, baik maqasid awaliyah maupun tabiiyah, gitu ya. Nah, ini adalah perspektif dari hukum Islam mengenai tentang cloning, karena cloning itu benar-benar sangat melanggar dan akan berdampak tidak etis dan berdampak secara luas untuk peradaban manusia ke depannya. Seperti itu.